Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus Masjid Al-Ibadah, khususnya Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin SE dan lain-lainnya, para pengurus yang saya muliakan, dan juga para tokoh masyarakat dan para asatizah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, malam hari ini tepatnya malam Kamis, sebagaimana biasa kita sempatkan diri kita untuk menghadiri pengajian di Masjid Al-Ibadah. Semoga pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah berkenan melimpahkan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mendapat pelajaran dari penjelasan kitab Al-Qur'anil Karim, yaitu suratul Baqarah ayat 283. Ini ayat-ayat terakhir ini, halaman 87. Halaman 87, surahnya Al-Baqarah, ayatnya 283. Insyaallah kita selesaikan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dhum falyu'addil ladzi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan, dalam musafir, ya, wa in kuntum ala safar, dan jika kamu dalam perjalanan, dalam musafir, ya, walam tajidu katibam farihanu maqbudah, dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan. Ini saudara-saudara membahas tentang jaminan ketika kita minjem duit, ya. Jadi atau ketika kita berutang piutang, apapun sebabnya, ya, utang piutang sebabnya diantaranya minjem uang misalnya, ya. Nah itu supaya pemilik uang lebih tenteram, pakailah jaminan, ya. Seandainya nanti yang minjam itu nggak mampu melunasinya, maka jaminan itu dijual. Pasti yang jual pemiliknya, bukan yang menerima gadai, bukan penerima jaminan.
Kalau yang nerima jaminan yang menjual, wah gue jual buru-buru dah, mau murah kayak, yang penting kan duit gue pulang. Oh nggak bisa begitu. Yang jual adalah pemilik. Ya masalah tempat boleh di rumah kita, boleh di rumah yang penerima gadai, ya, supaya nanti uangnya di nggak bawa kabur, begitu. Nah ini saudara-saudara, masalah semacam jaminan ini gadai nggak mesti dalam musafir, nggak mesti dalam bepergian. Tidak dalam keadaan bepergian pun itu dianjurkan pakai jaminan. Memang ada juga pinjaman tanpa jaminan, hanya mengandalkan amanat. Nah ini nanti ada ayat lanjutannya. Agama memberikan peluang, ya. Boleh pinjaman itu pakai jaminan, boleh pinjaman itu nggak pakai jaminan, hanya modal amanat begitu. Cuman zaman sekarang berat tuh amanat. Ya, artinya amanat itu ya udah mulai ditinggalkan. Ya, coba kita lihat nih. Dan jika kamu dalam perjalanan, ya, nggak mesti, ini bukan syarat ini. Dan jika kamu dalam perjalanan, nggak mesti dalam perjalanan, di rumah pun jadi juga begitu. Tidak dalam perjalanan. Dan tidak memperoleh penulis. Dulu kan diterangkan tuh ada juru tulisnya. Kemudian dalam bepergian boleh jadi nggak ada juru tulis begitu. Utang piutang ini, maka hendaklah ada barang tanggungan, barang jaminan. Ada yang digadaikan, ya, barang tanggungan. Ada penjelasan di bawah 168 untuk terjaminnya keamanan hak seseorang dalam hutang piutang, maka hendaklah ada barang tanggungan dalam kurung jaminan hutang sebagai jaminan kepercayaan. Nampaknya zaman sekarang itu solusinya dah. Karena sulit orang pinjam meminjam, diharapkan dia memulangi dengan segera, sulit itu kadang-kadang. Kalau ada jaminannya ya dipikirin begitu. Kalau nggak ada jaminannya nggak dipikirin. Dilupa udah, dibilang tar sok katanya. Entar ame besok, besok entar. Ini nggak maju cara begini nih. Agama nggak mau begitu. Kan dalam agama Islam kalau kita minjem uang dan ada perjanjian akan mengembalikan pada waktu yang ditentukan jatuh tempo, kembalikanlah pada waktu jatuh temponya. Ya memang kalau yang minjem itu lagi pailit, ya kita ini maklumin, ya tundalah sebulan lagi. Kita nggak boleh ngamuk begitu namanya. Ini kalau benar-benar pailit. Nah ini bandenya ada, kebunnya ada, ininya ada, jual bakal apaan tuh? Utang orang bayar. Itu agama Islam begitu. Ya, jadi nggak ada duit, siapa tahu ada bandenya. Nah jual, lunasin tuh utang. Orang udah nolongin kamu pinjemin, kok sekarang kamu nggak mau nolongin lagi, melunasi tepat waktu? Ini saudara-saudara sulit ini zaman sekarang. Ya. Jadi minjemnya emang dipikirin. Udah dapat tinggal pikirin. Akhirnya hubungan antara orang kaya dengan miskin ya retaklah. Kata orang kaya, gogah pinjemin, udah kapok dia. Akhirnya hubungannya nggak bagus. Padahal dalam Islam tuh hubungannya disuruh hubungan baik. Ya. Jadi ini saudara-saudara dalam agama Islam, ya, nggak bisa istilahnya kita itu tanpa ada jaminan zaman sekarang. Mesti ada jaminan, khususnya duit yang gede-gede, yang jutaan ke atas. Kalau bangsa cepek nope ya udah lo nggak bayar, biarin, nggak ada urusan kali itu dah. Ini yang gede-gede nih mesti ada jaminannya ini, ya, jaminannya penting. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang jaminannya ini dipakai, ini lagi. Ini timbul masalah, bolehkah mempergunakan barang gadaian? Itu jadi pertanyaan. Orang menggadaikan motor seharga 2 juta. Bolehkah saya pakai? Secara hukum agama nggak boleh pakai, hancur motor orang. Terus siapa yang ganti kalau rusak? Secara hukum agama nggak boleh dipakai. Jaminan disimpan. Jaminan disimpan. Ya. Kalau mau dipakai itu dalam mazhab Syafi'i ada yang bolehin. Cuman caranya ada caranya tuh. Ada semacam 2 akad. Akad pertama akad gadai. Pinjam duit 2 juta. Jaminannya motor, selesai, nggak ada syarat-syarat. Udah selesai ngomong lagi tuh dah. Kata pemilik motor, Pak Haji, itu motor kalau mau dipakai silahkan
Nah, itu namanya semacam diminjemin, memberikan kesempatan untuk mempergunakan begitu. Itu dalam mazhab Syafi'i ada yang bolehin, mazhab lain nggak boleh aja. Barang gadean disimpan. Tapi kan di daerah kan, waduh, gadein sawah. Hasilnya diambil sama pemilik uang itu yang menerima gade. Itu jadi maaf ya, riba jadinya. Minjemin tapi mengambil keuntungan. Namanya minjemin. Minjemin itu adalah hubungan semacam tolong menolong. Untungnya di akhirat pahala, di dunia nggak ada. Kalau pengen dapat untung, duit itu kamu istilahnya beliin barang, dikontrakin, ya, atau dijual secara kredit tuh barang, biar untungnya gede. Kalau yang namanya minjem, otomatis pinjam meminjam nggak ada keuntungan dunia, tok keuntungan akhirat. Mestinya begitu. Jadi akad minjam meminjam, akad tolong menolong, nggak ada embel-embelnya. Secara hukum begitu. Tapi kadang-kadang kan ada embel-embelnya ini, ada tambahannya. Itu yang jadi masalah. Yang lempeng, jaminan orang simpan di gudang, habis ceritanya. Nggak ada lagi, itu yang paling lempeng udah. Ya, nggak kuat bayar, ntar gue suruh jual, sini, nih apa barang lu nih, gue butuh duit kan jatuh tempo, lu nggak ambil tuh barang lu, nggak pulangin duit saya. Nah sekarang kamu jual, di sini jual deh. Kalau di rumah lu ntar dijual, itu duitnya dibawa kabur lagi, gigit jari, aneh. Begitu agama. Ya, jadi hanya sebatas jaminan itu sekedar ya untuk melindungi uang, tanpa ada keuntungan dunia, yang hanya ada keuntungan akhirat. Ya. Baik, kembali ke kitab. Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan alias jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang berpiutang yang meminjamkan duit. Ya, yang berpiutang yang meminjamkan duit. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai, nah ini saudara cara kedua. Cara pertama orang minjem uang, ya itu cara pertama pakai jaminan alias gadai barang, itu boleh, agama membolehkan. Cara yang kedua tanpa jaminan, hanya modal kepercayaan, itu berat zaman sekarang itu. Nih. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai, fa in amina ba'dukum ba'dha itu. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Jadi anggap saya percaya banget sama Daniel ini ya. Saya pinjemin duit nih 10 juta begitu. Pakai jaminan, kagak, saya percaya sama dia. Begitu. Nah, ini Daniel wajib nanti mulangin tuh duit. Ya, yaitu dia harus apa di sini dikatakan hendaklah yang dipercayai itu, contohnya tadi Daniel, menunaikan amanatnya atau hutangnya. Jadi hutang dia lunasin. Tadi saya ngasih minjem tanpa jaminan. Itu kelas tinggi itu sebetulnya. Artinya saking percayanya saya kepada Daniel, ya udah tanpa jaminan. Boleh? Ya, boleh. Cuman ada cumannya itu. Ya risikonya agak tinggi, lebih-lebih zaman sekarang. Ya, bisa-bisa ya udah mendem terus itu duit ya. Tapi sih kalau Daniel kagak, nggak mendem dia orang jujur kata. Contoh aja ini. Ya. Jadi ada dua cara pinjam meminjam, pakai jaminan, oke. Pinjam meminjam tanpa jaminan hanya mengandalkan amanat, oke juga. Agama membolehkan. Nih, 2 biji nih omongan ini. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah, maka Allah tekankan ini, yang dipercaya nanti harus tunaikan dong. Maka hendaklah yang dipercayai itu, yang minjem, dia kan minjem dipercayai nggak pakai jaminan. Hendaklah dia apa? Menunaikan amanatnya, hutangnya dikembalikan. Kemudian ada ayat apa itu wal yattaqillah rabbah, ya, maka hendaklah dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Maksudnya apa? Dalam pinjam meminjam bertakwa tetap,
Bukan bertakwa di masjid aja, di musola saja, ya. Tapi bertakwa dalam segala hal, termasuk pinjam meminjam. Tetap bertakwa, jalanin agama. Duit orang pulangin kalau sudah ada. Itu ada hadis saudara-saudara, layul wajidi layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah. Artinya orang yang minjem duit kemudian udah jatuh tempo tapi nggak mau mengembalikan, itu boleh dicela. Boleh dicela begitu. Soalnya dia ada duitnya, anggap duitnya nggak ada, tapi bandainya, hartanya, pokal apaan tuh harta? Jatuh tempo kok nggak bayar. Itu boleh dicela itu, bahkan boleh dihukum. Yuhillu irdahu wa uqubatah. Halal, nama baiknya halal. Ya, nama baiknya jadi halal dicela begitu. Dan boleh dihukum. Itu dalam agama, itu dia dalam hadis begitu. Karena dia istilahnya mampu untuk membayar, walaupun bukan dengan uang tapi dengan harta benda begitu. Kalau memang dia nggak punya duit, nggak punya harta benda, nah kita wajib memberikan waktu. Ya. Ada ayat paman kana dzu usratim fanadhiratun ila maisarah begitu. Barang siapa yang dalam keadaan pailit ketika diminjam duit, maka orang yang berpiutang, pemilik modal, berikanlah tempo lagi. Ya, emang diwajar nggak punya duit, nggak punya harta, kasih waktu lagi. Mudah-mudahan dia bisa bayar, dapat rezeki begitu. Yang jadi masalah dia ada hartanya itu, kalau nggak bayar, maka dia nggak bertakwa ini. Bertakwa apa begitu? Emang bertakwa sholat doang? Dalam hal masalah keuangan, ekonomi harus jujur. Kata orang jujur mujur kan begitu. Nggak jujur, hancur kan begitu. Ya. Repot ini. Nih lihat agama bukan main. Hebatnya nih agama Islam. Al-Quran turun tangan ini masalah utang piutang. Ya. Jadi maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa, tetap bertakwa dalam masalah ini ya, kepada Allah Tuhannya. Itu wal yattaqillaha rabbah. Kemudian wala taktumus syahadah. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian itu. Kalau ada pakai saksi itu harus bersaksi apa adanya. Enggak boleh menyembunyikan. Dan barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Ya. Itu yang disebut wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Ya, yang menyembunyikan kesaksiannya, maka hatinya yang berdosa. Ditonjolin nih hati, karena dia pusat. Hatinya rusak, semuanya rusak. Mulut, tangan, mata, kaki, rusak semuanya. Hatinya bagus, insya Allah anggotanya ikut bagus. Yang ketika dia menjadi saksi dalam utang piutang, tahu nggak mau jadi saksi, padahal dulu jadi saksi dia, ya, maka di sini Allah kecam, ya. Ini dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, sesungguhnya hatinya berdosa. Kemudian wallahu bima ta'maluna alim. Ini juga peringatan, awas katanya, Allah Maha tahu. Siapa yang menyembunyikan kesaksian, awas katanya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah peraturan Allah di dalam utang piutang. Ingat, orang yang mati punya utang, nyawanya digantungin ame utangnya. Ibarat balon dikasih batu bawahnya, nggak bakalan naik ke atas. Ya. Ada hadis begitu, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nyawa seseorang digantungin sama utangnya. Kan di dalam kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, orang yang meninggal, orang Islam itu kalau meninggal nyawanya lari ke atas. Ya, maka ada doa tuh, Allahumma ftah abwabas sama li ruhi. Ya Allah, bukakanlah pintu langit buat rohnya. Ya, di sana ada taman sorga. Dan di sana ada sorga begitu. Kalau orang kafir di kerak bumi dia, paling bawah begitu. Tapi gara-gara punya utang belum dibayar, digantungin nama utangnya. Ya, itu berbahaya. Maka orang tuh udah meninggal buru-buru lunasin. Nggak cukup, saya jamin mulai hari ini, nggak cukup. Itu baru sebagian.
jamin juga, buru-buru lunasin. Begitu. Ya, kalau memang benar-benar punya utang. Baik, selanjutnya ini Allah tunjukkan dia maha kuasa. Ketika dia maha kuasa, dia berhak membuat peraturan. Ya, peraturannya ya cocok sama inti atau tidak, mesti kita patuhin. Dia maha kuasa, dia menciptakan langit, dia menciptakan bumi, menciptakan kita, berhak membuat peraturan. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, untuk menunjukkan keperkasaannya. Dia maha perkasa, maha kuasa, berhak membuat peraturan ini itu macam-macam peraturan. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah membuat perhitungan kepadamu. Ya, kayak tadi kan dia menjadi saksi dalam utang piutang. Lu sembunyikan, awas, Allah maha tahu lo. Begitu. Ya. Jadi dan jika kamu nyatakan Allah tahu, kamu sembunyikan dalam hatimu, Allah tahu. Itu intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, ya, itu ada catatan 169, segala amal perbuatan manusia baik yang nyata maupun yang tersembunyi diketahui oleh Allah dan akan diperhitungkannya. Ya. Balik ini. Jadi dikatakan di sini atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah membuat perhitungan kepadamu. Awas nanti di akhirat diperhitungkan. Maka Allah mengampuni orang yang dikehendakinya. Ini arti daripada yaitu fayaghfirullahu liman yasha. Ya, dikatakan artinya Allah mengampuni orang yang dikehendakinya dan menyiksa orang yang dikehendakinya. Jadi ini maksudnya apa ini? Ada ahli tafsir begini dia mengartikan. Jadi Allah mengampuni orang yang ia kehendaki, yaitu orang yang minta ampun. Begitu. Orang yang minta ampun Allah kehendaki ampunin. Yang nggak minta ampun terus berdosa, mati dalam keadaan dosa, ya bisa Allah nggak ampunin. Gitu. Itu arti yaitu maka Allah mengampuni orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Yang minta ampun, yang bertobat. Begitu. Dan menyiksa orang yang dikehendakinya, yang tidak minta ampun, tidak bertobat. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita habiskan ini. Ya. Kemudian ini ayat yang biasa kita baca, dua ayat ini saudara-saudara, memang di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu yang berbunyi, ada hadis man qara'a hatainil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kaffatah. Barang siapa yang membaca dua ayat di akhir suratul Baqarah, yaitu amanar rasul sampai alal qaumil kafirin. Itu ada hadis riwayat Imam Muslim yang membaca dua ayat ini, ya, maka telah mencukupilah, ya, telah mencukupi bagi dia, yaitu mencukupi apa? Ini yang jadi pemahamannya nih. Ada sebagian ahli hadis mengatakan Allah cukupkan dari bangun malam. Artinya walaupun enggak sembahyang tahajud, tetap udah cukup dengan baca dua ayat ini. Ada juga yang memahami dengan baca dua ayat ini Allah cukupkan dari godaan setan. Dia terlindungi. Kesimpulannya ini ayat di akhir suratul Baqarah, ya, dua ayat ini ayat yang bagus dan kita biasa baca itu dalam acara-acara, ya. Ini ayatnya yang pertama nih, ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul yaitu Muhammad telah beriman. Amanar rasul. Jadi bukan umatnya doang beriman, Nabi Muhammad pun beriman terhadap dirinya. Nabi Muhammad beriman, percaya bahwa dirinya seorang rasul.
Kalau nggak percaya bagaimana dia menyampaikan? Nomor wahid dia sendiri tuh, Nabi Muhammad meyakini bahwa dirinya seorang Rasul. Antar umatnya meyakini bahwa Nabi Muhammad juga seorang Rasul. Itu arti amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, seperti Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad percaya itu Al-Quran kalamullah, begitu. Dan demikian pula orang-orang yang beriman, umat-umatnya ini yang beriman percaya dengan Al-Quran, gitu. Al-Quran itu kalamullah, ya, firman-firman Allah. Semuanya beriman kepada Allah. Kullun amana billah. Semuanya pada beriman kepada Allah. Kemudian malaikat-malaikatnya beriman kepada para malaikat. Ini yang disebut arkanul iman ini, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Seraya mereka berkata, ini apa? Kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan lain. Itu arti la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi setelah mereka nyatakan kami beriman kepada para rasul, kami nggak beda-bedain itu. Kalau Nabi Muhammad kami beriman, kalau Nabi Isa ogaah beriman kepadanya, kan nggak bisa dalam Islam. Islam memerintahkan supaya kita beriman kepada semua rasul, nggak beda-bedain. Berbeda memang dengan orang Yahudi, berbeda memang dengan orang Nasrani. Mereka hanya beriman kepada nabi mereka. Kalau Islam hebat, beriman kepada seluruh para nabi. Itu membuktikan agama Islam itu benar itu. Agama mereka yang nggak benar. Begitu kasarnya saudara-saudara. Ini aja kenyataan bahwa kita ini disuruh beriman kepada semua rasul. Mereka berkata, seraya mereka berkata, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan lainnya, antara satu rasul dengan lainnya. Ya, daripada rasul-rasulnya. Semuanya utusan Allah. Kami percaya begitu. Kalau kita hanya percaya dengan Nabi Muhammad saja, enggak percaya dengan salah satu nabi, ya belum beragama Islam. Itu hebatnya agama Islam begitu, ya. Dan mereka berkata, kemudian ini digambarkan bagaimana sifat umat Islam yang beriman tadi itu kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan seterusnya. Itu digambarkan oleh Allah. Mereka berkata ini, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Itu waqalu sami'na wa ata'na. Kami dengar firman Allah dan kami patuhi firman-Nya begitu. Jangan seperti orang-orang Bani Israel itu diceritakan sami'na wa asaina. Iya, kami dengar, cuman kami tetap menentang, begitu. Jadi ketika mereka Allah suruh terima ini kitab Taurat, nggak mau. Allah cabut gunung Tur. Ya, udah mau tibanin, terima gak? Ya kami terima. Tapi di hati mereka kami bakalan menentang. Itu di hati mereka, nggak diucapkan. Ya Allah tahu lah begitu. Ya sudahlah. Yang penting mereka sudah mau menerima kitab Taurat. Ya, tapi mereka di hati mereka wa'asaina, kami menentang. Itu Bani Israel itu. Tapi kalau orang Islam, umat Nabi Muhammad, Allah gambarkan bagus. Ini mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini gambaran umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kami dengar dan kami taat. Kemudian ini umat Nabi Muhammad menunjukkan dia nunduk kepada Allah. Diminta ampun, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dia merendah diri. Walaupun sudah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi, tetap aja kita merasa banyak punya dosa, maka kita minta ampun. Itu gambaran umat Nabi Muhammad. Berbeda umat-umat dahulu seperti umat Nabi Musa, menentang, melawan, durhaka, begitu. Jadi Allah menggambarkan nih umat Nabi Muhammad lain sekali dari umat-umat yang lain. Dan ini memang kenyataan. Buktinya ini umat Islam hampir sekarang nih ya, udah ratusan tahun, ribuan tahun masih menjaga sholat. Yang paling berat puasa masih dijaga. Tiap Ramadan mereka laksanakan puasa. Sedangkan umat terdahulu kan diwajibin puasa. Kita nggak pernah dengar orang Yahudi ada puasa misalnya. Orang Nasrani begitu juga.
Tapi orang Islam, alhamdulillah, sampai detik ini, walaupun misalnya panas dan sebagainya, mereka masih menjalankan ibadah yang cukup berat, nggak makan, nggak minum, sebulan penuh, menggambarkan, waduh, umat Nabi ini emang umat bagus. Ya. Ada hadis tuh, Al-Quran mengatakan, waja'alnakum ummatau wasata. Kami jadikan kamu umat pertengahan, ya, nggak macam-macam begitu. Begitu saudara-saudara gambaran yang Allah gambarkan tentang umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir, nih kita kejar nih biar habis nih, biar tamat nih kitab nih. Nanti diatur lagi selanjutnya. Ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini gambaran tentang Allah tidak membebani umat Islam beban yang berat. Semuanya ini peraturannya Allah sudah takar. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan bisa, bahkan mereka bisa nambah. Ada sholat sunat, ada puasa sunat. Sampai bilang peraturan Islam berat. Itu yang berat bukan peraturannya, tapi ngeres pikiran tuh orang. Gak ada, Allah sudah takar. Ini dia nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tiada membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semuanya udah sanggup. Sudah diukur, ditakar sama Allah. Ya. Nggak ada yang mesti dibilang peraturan Allah berat, enggak. Semuanya enteng dan bisa dilaksanakan. Buktinya orang kadang-kadang habis puasa Ramadan nambahin sunat. Ya. Buktinya habis bayang fardu tambahin yang sunat. Ini menunjukkan bahwa peraturan Allah semuanya enteng. Itu berat karena dirinya sendiri itu. Ya. Jadi Allah tiada membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya pahala apa yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Jadi masing-masing tanggung jawab. Perbuatan baik balasannya baik, perbuatan buruk balasannya hukuman. Begitu. Jadi nggak ada yang terlepas dari hukum Allah, nggak ada yang terlepas. Ya. Ini ayatnya nih, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, begitu. Baginya pahala apa yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Kemudian digambarkan nih umat Islam, mereka memohon, wahai Tuhan kami, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya, ini doa orang Islam digambarkan oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana itu. Ya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya, jadi sifatnya begitu tuh umat Islam. Dia minta ampun, merendah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Beban yang berat ini peraturan berat memang ada. Dulu di zaman Nabi Musa zakat 25%. 25%. Ya. Kemudian mereka tuh di zaman Nabi Musa ya di syariat Taurat kalau pakaiannya kena najis nggak boleh dicuci, gunting aja. Kena najis gunting. Kena lagi najis gunting, makan habis itu. Berat peraturannya itu. Kenapa berat? Karena mereka ngelawan melulu. Menentang lagi, ditimpah lagi dengan peraturan berat. Menentang lagi, timpah lagi peraturannya berat. Itu Bani Israel. Dihukum sama Allah di dunia gitu. Tapi umat Nabi Muhammad enggak demikian. Ya. Ini dia diminta sama Allah. Ya. Jadi dikatakan nih, wahai Tuhan kami, jangan engkau pikulkan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Kita mohon begitu kepada Allah. Ya musibah, beban, ya mohon jangan dipikulkan yang berat-berat begitu. Ya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ini semua menggambarkan umat Islam, umat yang merendah diri, umat yang minta maaf,
umat yang mengaku dirinya lemah, maka diminta ampun begitu. Enggak durhaka, enggak menentang, enggak congkak dan sebagainya. Ya, ini saudara-saudara ayat terakhir di dalam suratul Baqarah yang tadi saya katakan boleh juga dibaca setiap malam. Karena dengan 2 ayat ini mencukupinya istilahnya seandainya di nggak tahajud sudah cukup tuh 2 ayat. Juga bisa diartiin mencukupinya dari godaan setan. 2 ayat ini melindunginya sehingga dia cukup, ya nggak terganggu dari godaan setan. Itulah kelebihan dari 2 ayat di dalam akhir-akhir suratul Baqarah. Dan sesuai saudara-saudara sebagaimana biasa udah masuk Isya, maka pengajian kita hentikan, insya Allah yang akan datang kita bisa lanjutkan. Nanti nih kalau pelajaran giliran ini lagi nih, ya boleh difotokopi atau dibuat perbanyak. Terusannya setelah Baqarah apa? Jadi setelah Baqarah terusannya nanti ganti ini. Kalau bisa jangan terjemah ini terjemah ini maaf ya, udah disadur sini sadur sono. Ya. Kalau mau terjemah Departemen Agama yang asli. Atau kalau beli kalau mau beli aja langsung buku terjemah. Ya, terjemah. Beli biar banyak. Satu Al-Qur'an gede. Iya. Kalau enggak pakai yang ada aja enggak apa-apa. Nanti giliran Al-Qur'an ya buka aja itu buku terjemah. Iya. Ya lanjutannya. Maksudnya ini biar kita paham secara ya gampang lah begitu. Daripada baca tafsir terlalu panjang, ini bertahun-tahun nggak habis-habis ceritanya. Ya, kita pengen ini yang mudah dulu lah. Kita pahami Al-Quran yang gampang-gampang dipahamin, ya dengan penjelasan yang mudah. Ya. Kalau membaca tafsir bisa aja, cuman lama betul. Ya, 1 ayat panjang sekali bahasannya. Jadi inilah saudara-saudara metode supaya kita seenggak-enggaknya memahami Al-Quran. Itu yang paling pokok ya. Enggak banyak, sedikit ada yang kita paham. Itu syukur-syukur ya banyak ya. Nah para hadirin, nampaknya sudah Isya liwat ya. Nampaknya cukup ya. Yudin cukup. Nah, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala suratul Fatihah kepada para orang tua kita, ibu bapak kita, khususnya almarhum Haji Rohmani bin Haji Sa'ubah dan juga yang lain-lain, Allah lebih tahu nama mereka. Dan juga mudah-mudahan mertua atau istri bahkan anak-anak kita yang sudah wafat, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni juga kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.